Selamat pagi, selamat bertemu kembali adik-adik ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya ya adik-adik ya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komputer dan dasar-dasarnya. Jadi, seperti yang kita tahu pada zaman sekarang, era modern, kita sangat memerlukan sekali yang namanya komputer. Entah itu dalam bidang pendidikan atau pekerjaan atau dan lain sebagainya, kita sangat memerlukan yang namanya komputer. Nah, untuk menggunakan komputer dengan baik dan benar, mestinya kita harus tahu cara pemakaian atau dasar-dasar yang harus kita ketahui tentang komputer agar dapat menggunakannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar komputer ya adik-adik ya. Kita mulai dengan pengenalan komputer dan teknik dasar menggunakannya. Baik, sini kita akan mulai. Jadi yang pertama adalah pengertian komputer. Istilah komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Artinya, setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan oleh komputer, baik yang ditampilkan pada layar monitor, suara, gambar, dan lain-lain, diolah sedemikian rupa dan dari perhitungan secara elektronik. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap program yang terdapat pada komputer itu adalah hasil dari perhitungan yang dilakukan secara elektronik oleh komputer tersebut. Contohnya, adik-adik membuka aplikasi mengedit foto. Jadi komputer akan menghitung angka-angka yang akan diperlukan untuk membuka aplikasi yang ingin adik-adik buka tadi. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Yang kedua ada sejarah komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris atau compute yang berarti menghitung. Dapat dikatakan bahwa komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Komputer tidak hanya digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan aritmatika, tetapi juga digunakan untuk kepentingan yang sama sekali tidak berhubungan dengan perhitungan. Secara luas, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat mengolah data mentah sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Dari generasi ke generasi, komputer terus mengalami perkembangan baik itu dari segi ukuran, kecepatan, kapasitas, dan tentunya kualitas. Sampai saat ini, komputer telah mengalami 5 tahapan perkembangan generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama adalah di mana komputer masih terdiri dari tube vakum dan silinder magnetik yang menyebabkan ukuran komputer pada masa itu sangat besar. Yang kedua, tube vakum yang sebelumnya digunakan digantikan oleh transistor. Generasi ketiga, ukuran komputer berubah dari ukuran besar hingga ukuran kecil yang disebabkan karena komponen-komponen penyusun didapatkan dalam satu klip atau yang biasa juga disebut IC, Integrated Circuit. Yang keempat, komputer yang awalnya hanya digunakan pada perusahaan besar mulai disebarluaskan penggunaannya pada masyarakat luas. Yang terakhir, yang kelima, komputer pada generasi ini sangat sulit didefinisikan sebab masih sangat muda. Jadi itu tadi generasi-generasi komputer ya adik-adik sudah dijelaskan. Jadi dari awalnya bentuknya sangat besar, adik-adik bisa lihat di Google nanti ya. Besar sekali itu bentuknya generasi pertama. Nah, lama-kelamaan mencapai generasi yang terakhir yang saat ini. Nah, barulah ukuran yang menjadi kecil. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya adik-adik ya. Pengertian komputer, sejarah komputer, dan bilangan dalam proses kerja komputer.
Kita lanjut ke bagian menggunakan komputer dengan benar. Nah, ini yang terakhir ya. Sebenarnya untuk dasar-dasarnya saya ambil sedikit aja ya adik-adik ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan silahkan ketik di kolom chat atau komentar nanti akan saya coba jawab. Menggunakan komputer dengan benar. Apa sih dasar komputer? Mengaktifkan komputer sesuai prosedur. Yang pertama, pastikan bahwa sistem unit komputer telah terangkai dengan benar. Pastikan bahwa unit komputer telah terhubung secara benar dengan arus listrik. Pastikan pula tidak ada disket pada floppy drive. Yang keempat, hidupkan komputer dengan cara menekan tombol power pada CPU dan hidupkan pula monitor dengan menekan tombol power monitor. Yang kelima, tunggu beberapa detik sehingga komputer selesai melakukan proses booting. Setelah proses booting selesai, komputer akan menampilkan desktop sebagai tanda komputer siap digunakan. Selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh, komputer siap dioperasikan. Lalu ada mematikan komputer. Mematikan komputer sesuai prosedur. Pastikan semua aplikasi program telah ditutup secara benar. Yang kedua, klik start. Turn off computer, shutdown, maka akan muncul jendela shutdown Windows pada komputer. Yang ketiga, klik OK. Tunggu beberapa saat hingga secara otomatis komputer ATX akan mematikan CPU tanpa harus menekan tombol power. Adapun untuk jenis komputer lama atau AT, mematikan komputer harus disertai dengan menekan tombol power. Yang keempat, matikan monitor dengan menekan tombol power monitor. Yang kelima, cabut kabel power CPU dan monitor dari arus listrik. Jadi untuk menghidupkan dan mematikan komputer itu juga ada caranya ya. Tidak sembarangan kita hidupkan atau matikan, agar umur komputer kita dapat tahan lama dan kinerjanya tetap bagus ya adik-adik ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau seperti komputer, handphone, laptop tuh pasti ada aplikasi di dalamnya ya. Jadi akan belajar dan akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan aplikasi dalam komputer. Kita mulai dengan yang dasar-dasarnya saja, seperti menggunakan menu start, menggunakan shortcut pada taskbar dan desktop. Itu ya dede ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan menu start. Tombol menu start berada di layar monitor pada pojok kiri sebelah bawah. Untuk mengaktifkannya, klik tombol start tersebut hingga pada layar akan nampak berbagai jenis menu. Jika kamu ingin menjelaskan suatu program aplikasi, geser kursor mouse ke program, kemudian klik pada program aplikasi apa yang akan dijalankan. Ini, bawah sini, ini arah kursor saya ini. Nah, ini taskbar namanya. Jadi aplikasi yang ada di sini ada tinggal tekan saja dan pasti akan masuk langsung dalam aplikasinya. Nah, mungkin untuk dasar-dasarnya itu saja, seperti ada menghidupkan, mematikan, atau menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, kalau seperti contohnya mengedit video atau membuat dokumen itu mungkin perlu pembelajaran lebih lanjut dan akan mungkin ada penjelasan materi yang lebih lanjut nanti. Jadi untuk dasarnya saja mungkin itu ya adik-adik ya. Jika adik-adik ingin lebih pandai lagi menggunakan komputer ya adik-adik harus ya belajar ya tiap hari ngetik, entah itu membuat dokumen, PowerPoint atau apapun itu ya. Jadi seperti itu, atau membuka aplikasi-aplikasi lain atau ya coding-coding seperti itu adik-adik ya. Jadi itu cepat sekali untuk memahami dan membuat adik-adik terampil dalam menggunakan komputer. Kalau ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, ketik di kolom chat atau komentar nanti. Dan videonya saya akan upload juga di YouTube, jadi adik-adik bisa
mengetik di kolom komentar, nanti saya akan baca dan saya akan jawab. Sekian dari saya adik-adik untuk hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini adik-adik ya.